Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Korifah Harum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan ke-8. Dan di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai penulisan surat lamaran kerja dan resume. Nah, capaian pembelajaran di minggu yang ke-8 ini adalah mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai pendekatan AIDA, kemudian pengorganisasian surat lamaran kerja, tips untuk pelamar kerja, persiapan menulis resume, pengorganisasian resume, dan masalah dalam penulisan resume. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai penulisan surat lamaran kerja. Mungkin teman-teman di sini juga sudah nggak asing ya dengan surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat oleh pelamar kerja untuk mengisi lowongan yang ditawarkan oleh pihak lain. Bisa itu perseorangan, perusahaan, atau juga dari instansi pemerintah. Nah, ini ada pendekatan yang bisa digunakan dalam menulis surat lamaran kerja, yaitu pendekatan AIDA. Yang pertama ada attention atau perhatian ya. Jadi pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak pencari kerja bahwa dia memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan ketertarikan bagi pihak lain. Nah, dalam hal ini kita bisa menunjukkan apa sih Jadi pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menulis surat lamaran kerja yaitu pendekatan AIDA. Yang pertama ada attention atau perhatian. Jadi pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak pencari kerja bahwa dia memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan ketertarikan bagi pihak lain. Nah, ini bisa misalnya kita cantumkan dari mana sih informasi lowongan pekerjaan itu kita dapatkan, seperti itu. Kemudian apa sih alasan kita tertarik untuk melamar di perusahaan tersebut. Kemudian ada interest atau minat. Nah, pelamar harus juga dapat menarik perhatian pihak lain dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Jadi kita bisa menjelaskan apa sih relevansi dari lowongan atau posisi yang ditawarkan itu dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian ada desire atau hasrat, yaitu pelamar harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca atau pihak lain untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Nah, ini kita bisa memberikan bukti-bukti yang menunjukkan kita sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Kemudian ada action. Action ini pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pihak atau pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan dan keinginannya. Jadi bisa dituliskan keinginan dan harapan kita untuk selanjutnya bisa lolos di tahap wawancara atau harapannya bisa bergabung di perusahaan tersebut. Nah, kemudian pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama ada paragraf pembuka. Di paragraf pembuka ini kita bisa mengemukakan maksud dari lamaran kerja kita. Kemudian paragraf pertengahan ini kita bisa mengemukakan kualifikasi apa yang kita miliki, kemudian pendidikan, pengalaman kerja, minat, aktivitas atau kualitas yang kita miliki. Kemudian di paragraf penutup kita bisa kemukakan apa harapan dan tindakan yang diinginkan. Seperti itu. Nah, ini ada salah satu contoh dari surat lamaran kerja. Nanti bisa dibaca ya teman-teman. Untuk contoh surat lamaran kerjanya nanti akan saya share juga. Kemudian ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada tips untuk pelamar kerja. Yang pertama, memiliki kualifikasi atau pengalaman kerja untuk mengisi posisi pekerjaan yang dikehendaki. Kemudian, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Kemudian, tunjukkan hal-hal yang positif. Usahakan surat lamaran kerja itu rapi, bersih, dan menarik. Kemudian, tulislah surat dari sudut pandang pembaca. Kemudian, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Nah, selanjutnya ini ada hal-hal yang harus dihindari juga nih. Nah, yang pertama, jangan melamar pekerjaan yang di luar kemampuan kita. Jadi jangan memaksakan diri. Kemudian jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. Nah, kemudian jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa aja. Hindari kata-kata yang berlebihan. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang dilamar. Kemudian hindari untuk mempermasalahkan gaji kecuali jika ditanya saat wawancara. Kemudian jangan memberikan komentar langsung tentang karakter pribadi jika tidak dimintanya. Jadi itu hal-hal yang harus dipersiapkan dan hal-hal yang harus dihindari dalam melamar pekerjaan, seperti itu. Nah,
selanjutnya ini kita masuk di penulisan resume. Jadi pengertian resume menurut Purwanto ini adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir Anda yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa sih perbedaan resume dan CV atau curriculum vitae? Ini ada perbedaan antara resume dan curriculum vitae, yaitu jika resume itu umumnya hanya 1 halaman aja ya. Nah, kalau CV itu tidak ada batasan. Umumnya 2-3 halaman tergantung kebutuhan. Nah, kemudian dari kontennya ini kalau resume itu hanya menunjukkan skill dan riwayat pekerjaan yang paling relevan. Nah, sedangkan CV itu komprehensif, menjabarkan riwayat akademik, pekerjaan, dan pencapaian secara lengkap. Nah, kalau dari sisi tujuannya, jika resume itu umumnya digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, kalau CV itu umumnya bisa digunakan untuk melamar pekerjaan dan juga keperluan akademis. Nah, itu untuk perbedaannya. Kemudian, di sini kita fokus ke resume ya, teman-teman. Nah, persiapan menulis resume. Yang pertama, kita perlu mencari informasi penting. Yang pertama, analisis diri. Penting untuk kita menganalisis diri kita. Apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, seperti itu. Kemudian analisis karir. Ini kita juga penting untuk menganalisis karir yang ingin teman-teman pilih gitu, yang ingin kita pilih. Kemudian analisis pekerjaan. Misalkan ini berhubungan dengan pekerjaan ya, misalkan apakah pekerjaan itu sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki, apakah pekerjaan itu membutuhkan skill berkomunikasi yang baik, kemudian apakah membutuhkan skill negosiasi yang baik dan sebagainya. Kemudian ada perencanaan resume. Di perencanaan resume ini kita bisa menentukan tujuan karir. Tujuan karir ini bisa disesuaikan dengan kualifikasi yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki. Kemudian informasi pribadi dan referensi. Nah, kemudian yang terakhir ada pembuatan resume. Secara umum resume itu bisa mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan juga referensi. Nah, ini ada pengorganisasian resume. Yang pertama ada resume kronologis. Jadi, resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Kemudian ada resume fungsional. Resume fungsional ini yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam perusahaan yang dapat dilakukannya dengan baik. Kemudian resume kombinasi antara resume kronologis dan juga fungsional. Nah, selanjutnya bagaimana sih membuat resume yang baik itu? Nah, ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk membuat resume yang baik. Yang pertama perlu diperhatikan yaitu kerapiannya. Kemudian akurat ya, jadi informasi yang kita cantumkan di resume itu harus akurat. Kemudian sederhana, menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit ya gitu ya. Kemudian kejujuran ya, jadi harus kejujuran, tidak boleh diisi dengan asal-asalan gitu ya, harus sesuai dengan apa yang kita miliki atau sesuai dengan misalkan ya pendidikan, yaitu sesuaikan dengan pendidikan kita gitu. Kemudian ada masalah dalam penulisan resume. Nah, jadi dalam penulisan resume juga ada beberapa masalah. Yang pertama, jika resume itu dibuat terlalu panjang, kemudian resume yang ditulis terlalu singkat, jadi tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh juga terlalu singkat ya teman-teman. Kemudian format penulisan resume itu kurang baik. Kemudian terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Kemudian resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis. Kemudian pelamar tidak dapat menunjukkan tujuan pekerjaan, posisi, dan bidang pekerjaan yang diminati atau diinginkan. Kemudian pelamar menunjukkan keyakinan yang berlebihan dan pelamar tidak jujur dalam mencantumkan data. Nah, itu untuk masalahnya. Kemudian ini ada contoh dari resume. Jadi di resume nanti teman-teman bisa mencantumkan profil, kemudian resume objektif, kemudian pendidikan, pengalaman yang relevan, kemudian juga skill, pencapaian, bahasa yang dikuasai, seperti itu.
Nah, itu nanti bisa dilihat ya teman-teman. Nah, itu untuk materi kita di minggu yang ke-8 ini. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di LMS atau di Google Classroom. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.